surgaku. Hidup itu sederhana, namun seringkali kitalah yang membuatnya menjadi sulit. Anda sedang mendengarkan Radio Prokom. Hari gini masih males-malesan, gak malu bro. Yuk stay tune di Radio Prokom. Oke, 107.9 MHz Radio Prokom Pontianak, dan juga Anda bisa menyaksikan siaran kami nanti di YouTube akun Febi ya. Dan tentunya di edisi hari ini, hari Rabu di tanggal 21 di bulan 12 di tahun 2022. Baik, senang sekali seperti biasa di acara diskon ya. Acara ini spesial buat Anda yang barangkali suka dengan berbicara ekonomi, berbicara tentang ekonomi terkini. Dan ini kami juga menyajikan narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya pakar di bidangnya. Salah satunya dosen-dosen yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ya. Baik, di kesempatan kali ini saya juga tidak sendiri, 30 menit kebersamaan kita nanti, dan tentunya beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya buat Anda yang saat ini lagi bingung dengan perkara ekonomi, Anda terus pantengin selalu siaran kami, dan insya Allah akan mendapatkan solusi yang barangkali bermanfaat untuk Anda semua. Baik, kok jadi belibet ya ngomongnya ya. Biasa di pagi hari biasanya kalau belum dimulai dengan olahraga mulut biasanya kadang susah untuk bicara yang susah-susah gitu ya. Tetapi yakin hari ini Anda dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya dalam semangat yang sangat luar biasa. Baik, kita sapa dulu buat narasumber kita hari ini, agak dekat mic Bu ya. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu ya? Sehat. Gimana Bapak nih? Sehat nggak? Alhamdulillah semangat terus Bu. Apalagi dengan dosen-dosen Febi yang pastinya harus semangat dan harus banyak baca supaya nanti nggak tinggalan apa yang ditanyain juga ya. Baik, bisa kenalin kalau saya nyebutinnya sih Bu Heni ya. Bu Hani. Bu Hani ya, Iya, salah nih, maaf nih salah. Karena memang apa-apa. Nama lengkapnya siapa Ibu? Nama lengkap saya Hani Meilita Purnama Subardi, bisa dipanggil biasanya Bu Hani. Bu Hani ya? Iya. Dosen Febi Bu ya? Iya, saya di Febi Akuntansi Syariah prodinya. Kok bicara akuntansi, gue bingung bener. Kemarin Pak Subirin udah bicara akuntansi ya. Nah, bahwa akuntansi itu penting ya. Catat-catat itu penting Ibu ya. Pembukuan gitu ya. Pembukuan ini penting. Iya. Nah, hari ini kita membahas tentang apa Ibu? Sekarang ini saya mau bahas tentang financial teknologi nih, tapi lingkupnya di syariah. Oh iya, baru dengar juga sih. Iya. Yang saya tahu sih financial secara umum aja gitu. Iya. Barangkali nanti Ibu bisa menjelaskan apa itu finance syariah, apa itu finance umum gitu ya. Siap, boleh banget Pak. Oke, dan sebelum ini barangkali Ibu pengen menyapa lah ya. Baik yang tampil di akun YouTube nanti dan juga para pendengar live hari ini. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, Civitas Akademika untuk Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan IAIN Pontianak. Hari ini saya bakal bahas tentang financial technology syariah. Semoga sharing-sharing kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya ke depannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya pribadi sangat bermanfaat karena sudah berapa siaran ini saya sudah mulai mengerti tentang ekonomi Bu ya. Oh, alhamdulillah, Masya Allah Bapak. Dan juga saya tidak sendiri juga, saya ditemani oleh tim IT yang sangat luar biasa. Luar biasa, cantik, Hani, Masya Bu Heni Allah. ya? Bu Heni. Bu Heni, Bu Hani, Heni. Hani dan Heni teman baikku. Oh iya, kembarannya ya bukan ya? Namanya sama ya, enggak kebetulan. Mungkin janjian dulu waktu kasih nama kali. Oh iya, siap Pak. Oke Bu, kita mulai dulu nih. Awal dulu, jangan berat-berat dulu lah. Ya, Iya. karena memang pendengar kita ini kan kalangan yang barangkali lagi sibuk. Betul. Yang ibu-ibu lagi masak. Iya. Yang bapak-bapak mungkin lagi kerjaan ringan. Betul. Yang lagi nyantai, yang lagi gabut,
sambil dengerin. Yes. Terus yang lagi galau mikirin punya duit apa enggak gitu kan. Bener. Barangkali ini solusi untuk mendapatkan duit melalui vintage Financial teknologi itu ya. Oke, saya pengen tanya nih, apa sih sebenarnya apa tuh vintage Yes. syariah? Siap. Mungkin kita mulai bahasnya dari yang sedikit-sedikit dulu ya, financial jelas. technology gitu ya. Biar berarti teman-teman nih keduluan ya. nggak pada overthinking nih. Kenapa nih fintech syariah nih seperti apa sih? Yeah. Nah, jadi financial technology itu merupakan sebuah inovasi keuangan digital gitu kan, yang awalnya kita itu kan mungkin transaksi itu manual, tatap muka, terus Asik ya kayak gitu. berdasarkan ini ya pakai kertas uang gitu kan, uangnya kan fisik gitu secara fisik. Nah sekarang kita rubah nih secara digital, Wait. yang mana transaksi ini bisa lebih praktis, efisien, efektif, dan pastinya ekonomis gitu. Jadi untuk financial technology nanti saya bakal nyebutnya fintech ya. Fintech itu seperti itu ya, inovasi keuangan digital gitu. Nah sekarang saya kaitkan nih, fintech syariah nih apa sih? Kan kita udah tahu nih fintech nih apa. Nah, kalau fintech syariah berarti merupakan keuangan digital juga, Yeah. tapi dia skemanya berbasis syariah gitu loh Pak. Nah, kalau skemanya berbasis syariah tuh ya seperti apa sih? Ya berarti dia itu secara operasional dan mekanismenya harus mengikuti syariat-syariat Islam. Seperti apa? Ya berarti dia itu tidak boleh adanya maisir atau perjudian. Lalu ada ketidakjelasan, terus tidak boleh ada ini ya core bisnis yang haram. Lalu tidak boleh ini ya rentan tadlis atau penipuan dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk fintech syariah ini juga aturannya itu ada dari fatwa DSN MUI. Jadi memang Dewan Syariah Nasional untuk setiap akad-akadnya itu mengeluarkan gitu ya mekanismenya seperti apa, dan itu berbeda tentunya dengan fintech pada umumnya. Oh gitu ya. Bedanya cukup signifikan Bu ya antara vintage syariah dan vintage secara umum gitu. Yes, benar Pak. Nah kita tahu negara kita ini kan lagi menuju ekonomi 5 poin berapa sih sekarang? 5.0 ya. 5.0 ya. Jadi kan semua berbasis teknologi. Iya. Nah sekarang ini kan segala bentuk pembayaran itu melalui vintage atau jualan ya bisa disebut juga bisnis vintage juga. Iya. Kalau saya nyebutnya, koreksi kalau saya salah, ini kan bisnis kepercayaan Bu ya. Iya benar. Nah kita nggak tahu mukanya, ini barang kita kirim, duitnya juga kita dapat melalui apa? Digital juga. Iya, digital gitu ya. Nah sebenarnya orang-orang ini kan pada nggak paham ini Bu. Oke, ada beberapa orang yang menggunakan aplikasi vintage untuk kehidupan sehari-hari gitu, pembayarannya melalui elektronik. Iya. Bahkan dunia teknologi sekarang kayak handphone gawe yang kita pegang hari ini itu sudah mengusung teknologi yang mendukung vintage itu sendiri gitu ya. Benar. Kayak di handphone itu kan udah ada aplikasi bawaan ya, NFC gitu ya. Nah jadi kalau orang tinggal gesek ciklik udah ada gitu. Iya benar. Nah kalau menurut Ibu sendiri selaku pakar akuntan ya bisnis lah, dunia ekonomi, itu manfaatnya apa buat kita? Jadi kita bicara manfaat dulu Bu, karena semua orang ini kan pasti segala sesuatu itu pengen tahu manfaat dan kerugiannya apa sih, Iya benar. baru mau dilakukan gitu. Baik, iya. Pertama saya bakal bahas dari segi manfaatnya dulu ya. Iya, oke. Kalau tadi kan saya sudah membawa kata-kata efisien, efektif, Efisien, ya. kan? Dan itu membawa kepraktisan. Jadi gini, kalau dulu kita transaksinya itu kan secara manual. Sekarang kita dimanapun, kapanpun kita bisa akses m-banking untuk pembayaran apapun deh. Let's say misalnya mau bayar listrik tiba-tiba habis nih. Iya nggak susah Iya kan? kan? Lo kebayang Ibu ya? Iya kan, token listrik nih kita nggak perlu lagi nih cari counter malam-malam gitu kan ngisi pulsa listrik. Sekarang pakai m-banking atau pakai Shopee Pay atau pakai OVO, iya kan. Nah, kalau misalkan dalam syariah itu aplikasinya tuh memang ada untuk ini ya, untuk fintech. Iya. Fintech ini saya boleh sebutkan nggak untuk aplikasinya? Kayaknya kita untuk sebentar Aplikasinya jangan nggak usah dulu. dulu ABC ya. aja Bu ya. Oke, jadi ada aplikasi-aplikasi yang memang dia itu
berbasis syariah untuk fintechnya, dan ada yang biasa, yang konvensional. Nah sekarang kan kita bisa mengakses dimanapun. Nah Iya. jadi itu dari segi efisiensi waktunya itu udah hemat waktu banget. Apalagi ini kan keuangan vintage ini itu sangat berguna sekali pada masa-masa Covid saat ini loh. Iya benar banget Jadi tuh, Pak. kebayang secara kesehatan juga, Yes. kita megang uang itu kan, ya saya pernah baca Bu ya, ternyata iya. di uang itu banyak virus-virus yang ada Iya dalamnya. bener Pak. Jadi kan uang fisik kertas Uang itu fisik ya, kertas ya, itu kan sarang bakteri kan, karena dari satu tangan ke tangan lain belum tentu bersih dan higienis gitu. Nggak ada kan, nggak ada kan duit syariah kan nggak ada. Iya nggak ada. Kan lucu juga duit syariah. Misal gini, ya udah ini untuk umat Islam aja nggak boleh. Iya. Yang non Muslim itu nggak boleh duit ini gitu kan. Nggak ada. Tapi kalau menggunakan vintage itu tadi, orang lebih mudah dan lebih gampang. Yang penting casannya masih ada, saldonya masih ada, oke tinggal kirim aja gitu. Oke. Asal ada kuota internetnya juga ya Pak ya, untuk kita akses datanya. Saya pikir dia itu gampang Bu, penting tethering dong banget. bentar gitu. Iya bener-bener tethering ya. Nah terus tuh selain efisiensi waktu juga, sekarang untuk portal-portal investasi nih jadi lebih gampang nih aksesnya Apa Pak. itu? Kalau dulu kan kita kalau mau investasi mungkin zaman-zaman belum fintech tuh belum marak ya, kita cari di Google nih ini apa sih, atau kita lihat produk perbankan tuh apa gitu. Nah sekarang itu banyak sekali platform yang bermunculan berkaitan dengan investasi. Jadi tuh kita, apalagi anak-anak milenial ya, itu tuh gampang banget untuk berinvestasi. Contohnya kita tuh punya crowdfunding yang berbasis syariah. Lalu ada lagi peer-to-peer lending. Jadi pembiayaan, platform ini nih mempertemukan antara investor sama yang membutuhkan dana. Kalau misalkan kita punya Investor dan membutuhkan dana gitu iya, ya. Oke, nah oke. biasanya yang membutuhkan dana nih para UMKM kecil nih Pak, Jelas, yang betul. memang dia nggak punya akses untuk ke bank, kriteria ke bank itu dia nggak bisa masuk. Akhirnya solusi alternatifnya adalah dia melakukan ini nih, mengajukan pembiayaan ke platform digital. Iya, sekarang Iya. kan marak nih pinjaman-pinjaman online yang Nah iya kan, tapi ya ini nggak yang pinjol untuk konsumtif ya, ini untuk yang produktif nih, kayak UMKM itu kan bergerak di sektor produktif, sehingga kalau dia mengajukan diri untuk permohonan pendanaan, investor juga bisa dapat bagi hasilnya. Nah, ini menarik. Jadi semua pembahasan itu kan saya dengar kata Pak Rektor juga, dosen itu bukan hanya mengajar di kelas, tetapi Yes. ilmu itu dibagikan ke masyarakat agar masyarakat paham dengan keilmuan-keilmuan yang ada di universitas. Gitu. Iya benar, dengan konsep yang sederhana aja. Iya, sederhana sekali gitu. Masyarakat tidak pingin yang bahasanya tinggi-tinggi, Iya, tetapi benar, mudah paham. dicerna dan mudah dipahami. Yes. Nah, kita coba ke situ Ibu. Iya. Nah, tadi sebenarnya menarik bisnis yang Peer-to-peer lending gitu ya, ah, pembiayaan. dan banyak orang yang nggak paham sebenarnya. Iya. Setiap mau mulai usaha, udah aku bingung nih, mau dapat dari mana nih modal? Ternyata Betul banget. ada gampang. Nah ini kan caranya susah. Nah barangkali Ibu nanti bisa memberikan tutorial, tutorialnya atau cara-cara lah ya yang mudah dan gampang. Tapi sebelum itu jangan ke situ dulu Bu. Iya siap Bu. Waktu kita hanya 30 menit dan itu nanti lah belakangan dulu. Siap. Mungkin sesi yang itu ya nanti ya Pak ya. Tadi kan kita bicara apa itu vintage dan manfaatnya, dan saya ingin tahu cara kerjanya gimana. Oke. Cara kerja untuk yang fintech syariahnya itu ya Pak. Fintech syariahnya, cara kerjanya nih. Ini kan penting nih Bu ya. Jadi kan baik. banyak orang yang ngerti, ya oke yang ngerti. Kalau dipersenkan itu sekitar 50% masyarakat kita ini banyak yang nggak paham. Bahkan gitu ya. Ada yang lucu lagi. Aku mau pesan di produk di belanja online ini loh. Cuman aku nggak bisa bayarnya gimana sih? Boleh bayar mas, cuman harus bayar fee-nya dulu gitu kan. Kan jadi bisnis juga sebenarnya. Iya, Tapi kan benar. kalau memang bisa sendiri ngapain harus minta bantu orang Betul lain. betul Cara banget. kerjanya gimana Ibu? Nah kalau misalkan berkaitan dengan cara kerjanya, ini kaitannya dengan jenis dari fintech itu sendiri. Mau jenisnya apa dulu? Kalau ada yang digital payment system, itu berarti kan kita semacam e-wallet itu ya. Pokoknya yang dana digital yang kita punya. Nah itu kan sistem kerjanya bakal berbeda dengan platform seperti peer-to-peer lending
crowdfunding atau crowdfunding. Iya. Intinya itu semua tuh ada di Play Store. Kita harus punya akunnya dulu, kita download, punya akun, nanti pelajari mekanismenya sesuai dengan kebutuhan kita. Ternyata memang Gitu. sudah gampang, sudah ada tutorialnya di situ ya. Iya, udah ada tutorialnya. Jadi tergantung kita nih lagi butuh apa nih. Kita kepengen punya dana digital yang kalau misalkan kelupaan bawa dompet itu nggak worry, nggak khawatir gitu kan. Kita punya dana digital gitu. Nah, jadi kita download aja untuk yang e-wallet berbagai macam ya. Itu produk-produk e-wallet yang ada di platform. Saya kebayang itu Bu ya, kebayang kalau vintage ini sudah mengakar di masyarakat atau iya. sudah familiar di masyarakat. Seperti masyarakat di Cina, di Cina itu pedagang kaki lima sudah menggunakan aplikasi untuk Iya. membayar. Jadi ketika bayar cash, duit nyata gitu, duit kertas, mereka nolak. Udah Iya pakai ini iya aja, memang gitu. iya saya juga pernah dengar itu Iya, Pak. heeh. Jadi mungkin ada sebagian negara yang memang menggerakkan pembayarannya itu digital gitu ya. Dan saya rasa Indonesia tuh sudah mulai ada ya dengan banyaknya tersedia di gerai-gerai makanan ataupun di tempat toko baju dan lain-lain ya. Iya. Untuk scan barcode pembayaran digital Iya. itu gampang banget jadinya. Ibu kalian kaget kali sama tukang pecel gitu di pinggir jalan. Di mana Tukang tuh, Pak? Di Ya Kota Baru, ampun. tukang pecel begitu mau bayar pakai ini bang, saya tidak sebutin Iya, ya, iya, pakai iya, ini iya, bang. iya. Tinggal serba kode, oh enggak, cash aja. Padahal kita nggak punya. Ya Gila, udah ampun. keren. Jadi dari apa untuk tukang pecel ya tadi ya. Tukang pecel aja udah gerakin ya keuangan digital gitu. Dan ternyata nih Bu ya, yang saya karena memang tanpa kita sadari Iya, apa? di media media konvensional atau media internet Iya. konvensional kan kayak TV Bu ya, Yes. TV dan radio. Nah di media konvensional di TV kalau kita benar-benar lihat itu acara yang tidak pernah dilupakan itu adalah acara tentang ekonomi. Iya. Bahkan itu ada slot sendiri, Benar. baik 1 jam atau 2 jam. Betul, Bahkan ada betul. stasiun TV memang khusus bicara ekonomi. Iya, karena ekonomi ini memang melekat dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nggak terlepaskan. Jadi perkembangannya itu kita harus update gitu. Iya, dan juga ini bicara lain ya, tetapi Iya. kan ada kaitannya dengan vintage itu tadi. Iya. Bahwa ekonomi ini selalu berkembang. Benar. Bahwa ekonomi ini selalu mengikuti zaman. Yes. Tapi perlu diingat, asik nih ya, Wis, bicaranya nih asik nih. mantep nih. Nah, perlu diingat juga bahwa ekonomi dan politik ini bagaikan ini kawin ini berdua. Iya Pak. Ibu ya, juga asik. Nah, ini Politik, guys. bicara kemana-mana nih kan, tapi kan masih ada kaitannya. Nah, pernah juga saya lihat program acara TV bahwa kalau kita bicara tentang ekonomi, bicara tentang dunia vintage, teknologi saat ini, itu bisa mengurangi inflasi, betul Bu ya? Iya betul banget Pak. Betul ya? Kalau menurut telah Ibu, ini kayak kemana-mana nih. Mengurangi inflasi ini apa karena duitnya melalui elektronik atau mudah terkontrol ya? Iya kalau misalkan inflasi ini sebenarnya sesi yang lain ya. Ini skalanya besar banget Iya, nih oke. Pak untuk Oke. financial Sorry. teknologi ini. Keceplosan Nggak apa-apa, tadi, nggak apa-apa. keceplosan. Nggak Tapi apa-apa. salah satunya memang itu Bu ya, mengontrol keuangan. Iya ini mengontrol sebenarnya peredaran jumlah uang ya Pak ya. Cuma nanti itu lebih ke kebijakan pemerintah yang lebih besar nih. Ini nggak bakal cukup nih 30 menit nih kita bahas nih. Aduh, nggak terasa. Iya ya. kan. Nah ini Timer. ini memang khusus untuk masyarakat lah, Iya, untuk iya. masyarakat. Nah, menurut Ibu sendiri, tadi kita bicara manfaat. Iya. Nah, bagaimana untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat, Ibu? Nah ini pertanyaan yang bagus banget nih Pak. Membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada saya juga bahwa untuk pakai aplikasi ini vintage lah ya. Iya fintech ini. Itu sangat bermanfaat untuk Anda. Ada orang yang kayak gini, Bu. Entah takut kena tipu, entah takut kena bajak, entah takut kena hack misalnya. Sebenarnya kan manfaatnya itu kan udah jelas ya, terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi memang ada sebagian orang yang pasti merasa insecure, overthinking, dan kemudian bertanya-tanya gitu ya Pak ya. Betul Bu ya. Tentang Iya, benar. ini nih sebenarnya gimana ya, fintech ini punya dampak yang buruk gak sih sebenarnya terhadap kehidupan kita gitu ketika kita nerapinnya. Jadi gini, sebenarnya fintech itu
ada unsur rawan ini ya Pak ya, diretas sih Oh, ada sebenarnya. Iya benar, benar karena kan sekarang banyak penipuan yang ini ya. Kalau misalkan ngirimin link tiba-tiba bisa habis tuh ini saldo kita, iya Kan kan? masyarakat itu kan nggak tahu Ibu. Iya, Barangkali benar. Ibu punya solusi Iya, gimana betul mengetahui banget. supaya tidak diretas. Ini kan biasanya gitu ya. Betul banget. Jadi solusinya adalah dari kitanya sendiri ini Pak. Kitanya sendiri tuh harus pintar-pintar juga nih memproteksi diri kita. Selain memang dukungan dari pemerintah untuk banyak menghimbau kita ya bahwa update kejahatan-kejahatan di dunia digital kita tuh harus tahu gitu dan jangan mudah percaya sih sama ini ya kalau misalkan ada yang mengatasnamakan platform mana atau apa gitu ya tiba-tiba kita ngasih informasi pribadi kita tuh dengan mudah ke nomor tersebut gitu. Jadi pertama dari kita harus pintar-pintar memproteksi diri kita. Dan yang kedua sering-sering update tuh kalau misalkan yang di dunia-dunia ini ya kejahatan yang kriminal tentang digitalisasi ya. Jadi kita lebih meminimalisir dari tindakan penipuan itu sendiri gitu loh Pak. Ngeri-ngeri juga ya. Iya benar Pak. Berarti untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat memang harus banyak lagi baca. Literasinya penting. Iya, literasinya penting sekali. Terus juga paham seluk-beluk kinerja dan mekanisme dari masing-masing jenis ini ya, jenis financial teknologi gitu. Kalau misalkan nggak tahu dan mudah percaya, apalagi kan tentang kayak investasi bodong itu kan banyak yang nawar-nawarin itu ya. Nah, kalau misalkan tahu mekanismenya, bisa mempelajari mekanisme terlebih dahulu, pasti kita nggak akan mudah tertipu gitu. Oh gitu ya. Iya, Nah Pak. itu kan vintage secara umum gitu Bu ya. Iya. Vintage secara umum bahwa nanti ada juga nih yang iseng ngerjain data kita diambil. Tapi kalau di vintage syariah itu sendiri, bicara syariah lagi, Iya. apakah ada perlindungan khusus gitu? Untuk perlindungan khusus sebenarnya dari regulasi OJK itu sudah ada ya, Otoritas Jasa Keuangan itu di kalau nggak salah saya POJK nomor 77 di tahun 2016 itu sudah ada membahas tentang ini ya layanan untuk pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi itu memang sudah diatur. Untuk regulasi payung hukumnya itu udah jelas. Lalu ada lagi POJK turunannya itu di tahun 2018 ada tentang inovasi keuangan digital, ada lagi tentang perusahaan ini ya pinjam meminjam, lalu ada lagi tentang crowdfunding. Kalau crowdfunding itu kan yang udah ini ya penawaran efek ke pasar modal, itu semua tuh sudah ada payung hukumnya masing-masing. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan payung hukum yang jelas untuk perusahaan itu biar bisa mengikuti aturannya dan konsumen itu juga semakin yakin dan percaya dan akhirnya nyaman gitu menggunakan fintech fintech ini ya fintech biasa dan fintech syariah gitu. Oh gitu. Jadi Ibu, ada ya. payung hukumnya sih Pak Iya, sebenarnya. Dan itu diganti katanya ya? Iya. Bener diganti? Iya, tapi saya ini ya harus tahu dulu nih ketentuannya. Jadi tuh kalau misalkan kita ikut investasi apa gitu, kita harus baca dulu nih prasyaratnya, ketentuannya tuh apa, syarat-syaratnya gitu. Jadi dari kitanya sendiri juga harus paham dulu nih sebelum ngikutin platform tersebut gitu loh Pak. Oh, jadi OJK sudah membuat regulasi. Iya, regulasinya udah jelas. Yang penting kita benar-benar baca dulu, jangan langsung main hajar aja gitu. Iya, boleh coba dulu, tapi mungkin di ini ya di ukuran yang nominal yang terkecil dulu gitu, nggak usah main yang besar. Walaupun padahal kita tuh belum tahu apa-apa gitu kan. Nah, bahaya itu. Ya, itu lebih bahaya Itu sebenarnya kayak gitu. Nah, ini kayaknya menarik mau saya bahas udah kepalang tanggung 5 menit gitu kan. Ya ampun. Tapi ngedek bener gitu. Gini loh Bu, ini kan vintage syariah itu kan pasti beda sama vintage secara umum gitu. Iya benar. Misal saya nih mau kalau tak punya modal nih, mau usaha nih gitu kan. Ada nih vintage yang bisa mendukung kamu untuk usaha misalnya. Iya. Siap. Kira-kira misalnya saya pinjam 1 juta misalnya, itu kembalinya berapa sih gitu? Gampangnya begitu dah.
Aten bicara tentang keuntungan, kerugian, terus bunganya apa segala macam gitu ya. Oke. Sama seperti vintage yang lain gitu. No, tentu saja berbeda nih antara fintech konvensional sama fintech syariah. Nah, ini poin yang membedakannya nih. Jadi pertanyaan Pak Asep nih bagus banget. Nah, jadi kalau misalkan kasus yang Bapak kemukakan itu, ini kan masuk ke dalam jenis microfinancing. Jadi pembiayaan untuk usaha kan. Nah, jadi kalau pembiayaan usaha ini saya bakal bahas dari segi peer-to-peer lendingnya. Jadi kalau misalkan Bapak yang mau punya usaha atau memang usahanya sudah berjalan dan butuh dana 1 juta nih, kita sampaikan ke platform digitalnya 1 juta. Nah, nanti kan bakal ada investor tuh yang bakal ngeliat nih kira-kira nih yang mana ya yang perlu didanain, track recordnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, nanti bagi hasilnya itu sesuai dengan kesepakatannya. Jadi nggak ada pakai sistem bunga ya. Kalau misalkan di dalam syariah kita itu pakai akad ada mudharabah atau akad musyarakah. Oke, bagi hasil ya. Iya, akad bagi bagi hasil. Atau kita yang menentuin atau memang udah ditentuin Udah gitu. patokannya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang bagi hasil, berarti tergantung bagaimana usaha, kemajuan usaha dari ini si pelaku usaha tersebut. Kalau misalkan usahanya di bulan depan itu mengalami keuntungan sekian, berarti ya sesuai dengan bagi hasilnya berapa nih? Misalkan bagi hasilnya 60-40, berarti dari bagi hasil 100.000 ya, ini misalkan aja ya, kita ambil yang terkecil 100.000, 60-nya misalkan untuk si pelaku usaha, 40-nya untuk si investor. Nah, itu kan bagi hasil seperti itu. Tidak bunga ya? Enggak bunga. Kalau bunga kan nggak mau tahu nih. Iya, benar. Pokoknya hajar aja. Kalau sistem yang konvensional itu kan mau berapapun bagi keuntungan kita ya kita harus dapat gitu kan sesuai dengan yang diperjanjikan gitu. Nah, Asik seperti ternyata ya. itu, iya Dan Pak. tak se-ekstrim yang saya bayangin. Enggak. Ya, yang saya bayangin ini kamu pinjam nih, siap-siap bayar bunga ya. Enggak. Itu kan ngeri. Iya, makanya Terus, lagi bunganya itu kadang gimana tuh? naik turun. Oh iya, fluktuatif Turunnya enggak, gitu naiknya ya. iya. Iya, fluktuatif itu ya. Nah, makanya sebenarnya nih masyarakat kita tuh perlu banyak ini ya sosialisasi, literasi untuk produk-produk keuangan syariah nih. Makanya ini acara diskon ini barangkali sebagai pemahaman awal tentang dunia ekonomi. Karena dunia ekonomi ini gampang-gampang susah, Bu. Iya, benar. Gampangnya megang duitnya, susah nyarinya. Tuh kan gak terasa waktunya nih. Ya Baik, Allah, udah selesai. kata kunci kita kali ini adalah tentang vintage. Iya. Apa, Bu? Vintage syariah. Fintech syariah. Ini mau definisi atau kata kunci? Semua aja deh. Mau definisi, mau tentang supaya orang mau gabung ataupun semua orang ingin menggunakan vintage, silakan. Bagi yang menggunakan vintage harus apa? Kok panjang bener gue kata kunci, Bu. Jadi Itu panjang ya? kesimpulan jadi. Oke. Ya ampun. Silakan. Oke, jadi kalau misalkan saya rangkum ya dari semua pembahasan kita, financial teknologi berbasis syariah, ini adalah layanan berbasis layanan keuangan yang berbasis teknologi, namun dia itu memiliki skema dan prinsip syariah yang semua operasional dan mekanismenya itu sudah diatur sama fatwa DSN MUI dan juga regulasinya tenang saja sudah dipayungi secara hukum melalui OJK ya. Jadi pengawasnya itu adalah OJK dan sudah ada POJK-nya. Nah, lalu untuk teman-teman yang mau coba nih financial teknologi syariah itu silakan, jenisnya macam-macam. Yang seperti saya bilang ada crowdfunding, ada microfinancing, microfinancing yang peer-to-peer lending itu, lalu ada ini ya sistem pembayaran digital yang biasa kita lakukan. Lalu nanti ada e-aggregator ya. E-aggregator mungkin kita bahas di segmen lain aja ya karena kepanjangan gitu. Jadi silakan aja dicoba mulai dari yang sedikit aja dulu kalau mau investasi gitu. Yang penting tuh ilmunya dulu nih kita dapat, bisa pelajari mekanismenya. Oke, pelajari dulu. Dan ingat, kalau ada regulasinya jangan takut. Betul, Bu ya? Iya, benar banget tuh Pak. Dan harus dari kita proteksi diri dengan baca aturannya. Asik ya. Sebenarnya untuk tema kita kali ini tentang vintage syariah itu nggak bisa setengah jam, tapi nggak cukup. Tapi kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya bicara tentang lebih luas lagi tentang dunia bisnis. Bagaimana intinya adalah bagaimana Anda mendapatkan acuan. Siap, betul banget tuh Pak. Acuan gitu ya. Oke,
semoga bermanfaat pembahasan kita kali ini, dan saya yang bertugas Asep Hamdani dan narasumber kita. Saya Hani Melita. Oke, pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga di hadapan Anda semua. Tetap selalu tonton di aplikasi YouTube-nya, di akun YouTube Febi, dan jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.